tahun 2025. Sudah ada resolusi nggak sih, terutama mungkin kalau bicara soal finansialnya sebenarnya yang paling tepat untuk ngomongin soal resolusi itu ya, atau membicarakan soal resolusi itu, ngebahas ke diri sendiri itu sebaiknya di bulan apa sih untuk memulai di Januari 2025 ini? Apakah harus dari bulan Oktober di tahun 2024 atau seperti apa? Iya, biasanya memang setiap akhir tahun orang-orang tuh bikin evaluasi dan resolusi gitu ya, termasuk juga di masalah keuangan gitu ya. Pedih sih kayaknya 2024 Sebenarnya buat kita yang sudah melakukan perencanaan keuangan, itu sudah bisa terlihat apa yang kira-kiranya kurang di tahun ini dan apa yang perlu diperbaiki di tahun depan gitu ya. Nah, kalau tadi pertanyaan Sinta, itu harus dimulai sejak kapan sih? Harusnya sih sedini mungkin ya. Kalau dari awal tahun sudah dimulai, harusnya di akhir tahun ini dia udah tahu tahun depan apa resolusi yang akan dia ingin capai dan apa yang harus diperbaiki gitu ya. Jadi kalau setiap tanggal 30 baru mikirin apa yang buat tahun depan kayaknya agak terlambat gitu ya. Karena persiapan juga pasti butuh waktu gitu ya, Sinta. Jadi memang sedini mungkin harus dipersiapkan. Nah, kalau memang sekarang ini belum dipersiapkan, ya nggak ada salahnya dari sekarang kita persiapkan gitu ya. Untuk mempersiapkan resolusi, kita kan harus ada evaluasi dulu ya, Sinta atau Sania ya. Jadi apa kira-kira yang salah dari perilaku keuangan kita di tahun ini? Tadi ada polling ya. 30% menjawab konsumtif, tadi paling tinggi sifat konsumtif. Nah, berarti di tahun depan resolusinya adalah setiap hal-hal yang berbau konsumtif dan tidak produktif harus dikurangin, gitu kan. Caranya gimana? Nah, nanti tinggal diatur strateginya gitu ya. Yang kedua adalah utang. Nah, utang ini adalah musuh paling besar dari perencanaan keuangan. Kalau hutang kita terlalu besar ya, Sinta, berarti beban kita untuk mengatur keuangan untuk mencapai financial freedom itu akan sangat berat gitu. Makanya hutang ini adalah salah satu hal yang harus ditekan seminimal mungkin ketika kita melakukan perencanaan keuangan. Nah, memang tantangan yang kedua adalah konsumtif tadi. Biasanya perilaku konsumtif ini juga menjurus ke utang. Kalau dia nggak bisa mengimbangi dengan pendapatan yang besar gitu ya. Makanya konsumtif ini juga harus ditekan gitu. Nah, kalau di bahasa perencanaan keuangan seringkali disebut dengan latte factor. Kadang-kadang nilainya kecil gitu, kita anggap remeh. Kayak misalkan kita punya kebiasaan beli kopi gitu ya, kopi-kopi kekinian setiap hari. Mungkin nilainya 20.000, 18.000 atau mungkin yang agak mahal 50.000 gitu ya. Ah, nggak seberapa dengan gaji gua gitu ya. Itu sehari sekali. Kalau misalkan sehari bisa 2 kali, setiap hari. Itu kalau di total mungkin bisa gede. Itu baru dari kopinya. Itu termasuk perilaku konsumtif ya? Konsumtif gitu kan. Sebenarnya perilaku konsumtif itu adalah perilaku yang sebenarnya bisa nggak kita lakukan, tapi kita lakukan gitu. Misalkan kalau nggak dilakukan nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-kenapa. Iya. Misalkan kita punya tas banyak, tapi Sinta kalau ada keluaran terbaru pengen beli terus. Itu kan perilaku konsumtif gitu ya. Sebenarnya bisa kita hindari gitu misalkan gitu ya. Ini juga hal-hal yang memang mungkin nilainya kecil, tapi kalau di total-total itu akan jadi besar dan itu akan bisa mengganggu cash flow kita, keuangan kita. Nah, ini juga memang jadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan lah di tahun depan. Apalagi tantangan di 2025 itu cukup berat gitu ya. Ada wacana kenaikan pajak, situasi ekonomi yang tidak pasti gitu ya, suku bunga tinggi dan lain sebagainya. Bahkan juga daya beli yang masih menurun dan lain sebagainya. Ini juga yang harus kita evaluasi dan kita jadikan resolusi di tahun depan gitu. Oke, jadi menetapkan resolusi keuangan ini sangat penting sekali dan juga sangat bermanfaat begitu ya untuk kita biar nggak boncos di tahun 2025. Betul. Tapi bagaimana sih Mas Ai cara mengatur prioritas keuangan untuk diintegrasikan nih ke dalam si resolusi keuangan tadi? Ya. Jadi kalau dari sisi perencanaan keuangan, hal pertama yang harus dibenahi ketika melakukan perencanaan keuangan adalah tadi hutang. Itu yang pertama. Kita harus memastikan hutang yang kita miliki, cicilannya setiap bulan itu tidak lebih dari 30% dari penghasilan. Itu wajib hukumnya. Jadi kalau misalkan kita punya hutang dan cicilannya sudah melebihi 30% dari penghasilan bulanan kita, ini udah lampu kuning gitu ya, sudah berbahaya sekali. Itu bisa mengarah ke kebangkrutan kalau misalkan dibiarkan berlarut-larut. Nah, itu yang pertama harus kita pastikan, Sania. Jadi jangan sampai cicilan utang kita lebih dari 30% dari penghasilan bulanan kita. Kalau bisa seminimal mungkin atau dihilangkan itu lebih baik gitu ya. Yang kedua yang harus kita pastikan adalah cash flow kita positif. Jadi kalau kata peribahasa jangan besar pasak daripada tiang itu benar. Kalau penghasilan kita 10 juta, pengeluaran kita jangan 11 juta. Kan gitu ya, Kasinta ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa menyisakan uang sebanyak mungkin setiap bulannya. Uang itulah kita investasikan untuk kebutuhan yang akan datang yang mungkin kita sudah rencanakan gitu ya.
Jadi yang kedua tadi ya, cash flow kita harus positif. Jadi penghasilan harus lebih besar dari pengeluaran. Yang ketiga yang harus kita rencanakan adalah memiliki dana darurat. Sesuatu hal yang tidak pasti tidak bisa kita prediksi. Tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba rumah kita bocor gitu ya, kendaraan kita rusak atau amit-amit kecelakaan dan lain sebagainya. Kalau kita nggak punya dana darurat, itu berbahaya sekali. Otomatis akan memakan tabungan kita. Atau bisa juga membuat kita jadi berhutang. Ya? Berhutang. Kalau kita nggak punya uang, berhutang larinya. Tapi kalau kita punya dana darurat, kita bisa gunakan itu. Jadi dana darurat ini juga merupakan hal yang penting, tapi seringkali orang lupakan gitu. Karena kenapa? Orang selalu menganggap remeh, gue sehat-sehat aja, nggak ada apa-apa gitu. Ini yang selalu jadi momok ya buat orang-orang yang tidak percaya akan kejadian-kejadian yang sifatnya darurat gitu ya. Yang keempat adalah proteksi. Jadi kita harus punya proteksi. Karena proteksi ini juga penting, terutama proteksi kesehatan. Seperti kita tahu, inflasi medis itu terus melambung tinggi ya. Bahkan di tahun 2024 ini kabarnya kadang mencapai 15% gitu ya. Itu menandakan biaya kesehatan itu kenaikannya cukup besar. Bahkan 2 kali lipat dari inflasi nasional gitu kan. Nah ini kan jadi suatu beban juga kalau misalkan kita sering sakit gitu ya. Atau tiba-tiba terkena penyakit yang mengharuskan kita ke dokter, apalagi dirawat inap, biayanya pasti besar. Kalau kita nggak punya proteksi, otomatis uang kita akan tergerus lagi ya. Nah, kalau kita punya proteksi kan kita bisa di-cover oleh asuransi misalkan atau BPJS Kesehatan minimal ya. Kalau sudah punya asuransi kesehatan, nggak ada salahnya kita punya asuransi jiwa. Apalagi kita sebagai pencari nafkah utama gitu ya. Amit-amit ketika terjadi resiko meninggal dunia, orang yang kita tinggalkan tidak kesusahan gitu ya. Tidak bisa melanjutkan hidup misalkan gitu. Ini juga menjadi penting. Banyak orang yang belum aware gitu ya terkait pentingnya proteksi. Belum lagi nanti proteksi properti, proteksi mobil, otomotif, kendaraan. Bahkan sekarang ini orang sudah makin aware terkait proteksi profesi loh. Jadi ada asuransi namanya asuransi profesi. Biasanya tuh dokter, hakim, bahkan pejabat-pejabat teras di lingkungan BUMN maupun swasta itu juga melindungi profesinya dengan proteksi gitu ya. Supaya nanti ketika di kemudian hari ada gugatan, dia akan di-cover oleh proteksinya tersebut. Jadi memang ini hal-hal yang harus dibangun. Nah yang kelima baru kita perkuat investasi. Ketika kita sudah cukup pondasinya, gimana caranya kita bangun kerangkanya supaya menuju ke financial freedom. Caranya adalah lewat investasi. Satu-satunya untuk melawan inflasi adalah dengan investasi. Kalau kita mengandalkan kenaikan gaji, biasanya nggak akan nutup gitu ya. Secara rata-rata kenaikan inflasi selalu jauh lebih besar dari kenaikan gaji. Walaupun mungkin ada di luar sana yang kenaikan gajinya besar lah gitu. Tapi kan secara rata-rata secara masyarakat tuh biasanya inflasi lebih besar. Nah, untuk melawannya adalah dengan investasi. Nah, investasi itu jangan menunda uang kita banyak. Ini juga kadang-kadang salah persepsi. Nah, sekarang udah banyak pilihan ya. Sekarang investasi ada banyak pilihan dan juga bisa dengan nominal yang kecil. Bahkan ada yang dimulai dari 10.000, gitu, ada yang dimulai dari 20.000. Again, sebetulnya ini disclaimer on ya. Bicara soal kecil itu memang relatif ya. Tapi mungkin sebaiknya berinvestasi ini bolehlah dimulai dari sekarang. Bahkan mungkin dari masih muda ya. Nah muda ini juga usia berapa sih sebenarnya gitu ya. Tapi yang penting dicoba dulu ya Mas Ai ya.